Provinsi Wilayah Jawa Timur, Ikatan Pejabat Pemrograman Tanah, pada hari ini tanggal 12 November 2024 berjalan dengan lancar dan sukses, dan telah terpilih Ibu Mami Jatmiko yang berarti sudah dilantik beserta 3 MKW, Bapak Bambang Heru, Bapak Yusuf Retrin, dan Ibu Siti Anggreni Kapsari, dan telah dilantik juga selaku MKW di Jawa Timur. Tentunya harapan saya mantan ketua Penwil Jatim IPAT, ketua Penwil yang terpilih bisa meneruskan program-program dari Penwil Jatim IPAT yang terbaik, bahkan harus lebih maju. Memang saya serahkan program yang kemarin. Salah satu yang terpenting adalah MOU dengan Polda, yang mana akan berakhir di akhir 24 ini ya. Semoga keputusan baru Bu Mami nanti dengan jajarannya, saya yakin bisa memperpanjang lagi MOU lagi dengan Polda, karena sangat penting untuk salah satunya untuk pengayoman bagi anggota. Ya, alhamdulillah selama ini sudah bagus ya, masalah digitalisasi ya, karena sudah jauh sebelumnya sudah diterapkan ya tentang hak tanggungan elektronik, tentang pengecekan elektronik, tentang roya elektronik dan sebagainya. Insya Allah kedepannya harus lebih baik ya. Kalaupun ada kendala-kendala ya harus bisa diselesaikan ya, karena itu jangan sampai menghambat pelayanan pada masyarakat. Untuk anggota baru Bu, himbauan anggota baru IPAT dari IPAT sendiri? Anggota baru IPAT ya tentunya terus jangan berhenti untuk belajar ya, karena yang namanya ilmu itu tidak akan ada habisnya ya. Untuk meningkatkan kualitas keilmuan juga ya, sangat perlu, dan pesan saya selalu taat aturan dan patuh ya, terhadap kode etik yang berlaku di Bu, sebenarnya ya kita ini kan sudah menuju era digitalisasi ya tentunya semua harus sudah sudah dibekali dengan ilmu yang cukup ya, dan saya rasa semua generasi muda saja sudah pakai digital ya kan, anak-anak kecil aja mainannya sudah digital semua ya, kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Terima kasih rekan-rekan semua, sangat kompak, sangat mengharukan, mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik, itu saja. Juga terima kasih kepada Ibu Isi yang sudah membangun fondasi bagus, mudah-mudahan nanti kami bisa solid membuat IPAT Jatim lebih baik lagi. ada program mungkin 100 hari ke depan. 100 hari ke depan nanti saya bagi ya. Tantangan digitalisasi seperti apa? Nanti saya bagi, saya fokus sama teman-teman dulu. Tamu-tamu dari Jawa. Pak Gubernur menyampaikan bahwa ini PPAT kan mempunyai peran sangat penting di dalam proses pendaftaran tanah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, hari ini pemerintah itu memerangi mafia tanah. Oleh karena itu di forum ini agar disamakan persepsinya supaya tidak terjadi lagi ada mafia-mafia tanah. Saya pikir itu, Mas. Dia menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Kemudian PP 3798 tentang peraturan jabatan PPAT diubah PP 24/2016, disebutkan PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Ini Bapak dan Ibu sekalian, mengemban amanah negara untuk melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akte sebagai bukti atas dilakukannya perbuatan hukum mengenai HAT atau HASF yang dijadikan dasar bagi perubahan data pendaftaran tanah. Ini Bapak dan Ibu sekalian, kutipan tadi menegaskan
peristiwa gempa bagi negeri kita ini, yaitu sekali lagi membantu pemerintah melalui BPN memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi subjek maupun objek. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, pemerintah berkomitmen memerangi mafia tanah, di mana peran PPAT sangat-sangat penting. Untuk itu mari berkomitmen bersama oleh seluruh PPAT yang di acara-acara seperti inilah pelayanan, inilah penyamaan persepsi dapat dilakukan. Mari Bapak dan Ibu sekalian, kita tingkatkan layanan pertanahan kepada masyarakat. Saya pikir itu Bapak dan Ibu sekalian yang dipesan dalam kartu elektronik, karena kita waktu itu sudah mulai digitalisasi pendaftaran tanah. Nah, di Jawa Timur pertanggal 19 Juli semua kantor pertanahan di Jawa Timur sudah melakukan pelayanan secara elektronik. Jadi semua sudah dilakukan, sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita sudah harus berubah mindset untuk melakukan pendaftaran tanah secara elektronik. Karena dengan adanya sistem digital, itu nanti semuanya akan terekor dengan sendirinya, karena rencananya semua sistem laporan kita menggunakan AI. Jadi prosentase pelaporan dan juga keterlambatan maupun tertibnya pelaporan itu sudah bisa terekor dengan sendirinya. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh manusia sudah makin dikurangi di kita. Karena terus terang Bapak Ibu, BPN ini bukan zero growth policy dalam rekrutmen pegawai, tapi sekarang minus Pak. Jadi dari 21.000 waktu 2017 kita hanya mengenal majelis kehormatan wilayah Pak, dan kita tidak mengenal majelis kehormatan daerah Pak. Sedangkan proses penegakan kode etik sebagaimana keputusan Menteri 112 tahun 2017 itu dimulai dengan adanya laporan setiap sengketa ya Pak. Dalam arti yang berhubungan dengan proses penegakan kode etik itu harus melalui majelis kehormatan daerah. Padahal sampai saat itu belum ada. Oleh karena itu di dalam catokan perubahan anggaran dasar kami menghadirkan satu alat perlengkapan yang baru, yang itu adalah majelis kehormatan daerah Pak. Dan kami minta kepada seluruh pengurus daerah se-Indonesia wajib menghadirkan majelis kehormatan daerah. Gunanya dalam proses penegakan kode etik tersebut. Kenapa? Kalau yang insya Allah ke depan akan membawa keberkahan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, beberapa saat yang lalu di hadapan rekan-rekan sekalian, saya telah dilantik sebagai Ketua 2024 sampai 2. Saya akan menjalankan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan saya, bahwa saya akan menjalankan kepemimpinan di wilayah Jawa Timur IPA dengan tulus mengutamakan kepentingan seluruh anggota di atas kepentingan semua golongan. Amanah ini tentunya bukan hanya menjadi tanggung jawab ketua atau pengurus, namun menjadi tanggung jawab kita semua anggota IPA Jatim yang harus kita ambil dengan penuh dedikasi. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, tantangan, rintangan yang kita hadapi di tengah dinamika dan perkembangan yang begitu cepat tidak akan ringan. Namun dengan dukungan dan kerjasama seluruh anggota, insya Allah kita bisa membawa IPA Jawa Timur yang sudah dibangun di era kepemimpinan Ibu Isi Karnasakti yang sudah baik ini akan semakin solid dan semakin berprestasi. Tiada kebahagiaan tanpa kebersamaan, dan tiada kebersamaan tanpa pengertian. Untuk mewujudkan cita-cita luhur kita bersama, perlu dibangun suasana kebersamaan, suasana persatuan, kolaborasi, dan kerjasama dalam segala hal. Mari kita membangun sinergi yang kuat, menghilangkan segala bentuk perpecahan dan fokus pada tujuan bersama,
yaitu memajukan profesi PPAT di Jawa Timur. Dengan bersatu kita akan menjadi kekuatan yang tidak akan terbendung. Saya mengajak seluruh anggota untuk saling menghormati, menghargai perbedaan, dan bekerja sama dengan tulus. Mari kita jadikan IPAT sebagai berbagi pengetahuan dan saling mendukung serta menjadi rumah bersama. Pada kesempatan ini saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Isi Karimah Syakir, SHMH MKN, AII ARP sebagai Ketua Pemmin periode 2018 sampai 2024. Pengurus wilayah Jawa Timur periode 2018 sampai 2024. Terima kasih atas kepemimpinan Ibu beserta jajaran pengurus Pemmin Jatim IPAT yang telah. Kode etik. Kode etik ini merupakan penegakan seperti menegakkan benang basah. Semakin di depan mata, hari-hari ini memang juga semakin banyak pelanggaran karena banyaknya anggota. Tetapi kalau kita tegakkan, mereka juga kawan kita sendiri. Jadi kadang-kadang dilematis dan sulit. Tetapi mungkin nanti MKW ke depan, marilah kita bersama-sama sering berbuat untuk atau secara berkala nanti bersama dengan Ketuil IPAT kita juga bisa melakukan pembinaan melalui media daring, ya, karena media sekarang Zoom, Team itu sudah banyak sekali. Nah, ini tugas kita bersama nanti MKW ke depan dan IPAT ke depan. Saya secara pribadi mengajukan permohonan maaf sekali lagi apabila ada kesalahan selama ini. Tiada gading yang tak retak, ya, tiada kesempurnaan milik Allah. Tetapi saya yakin dengan bergandengan tangan secara bersama-sama, IPAT Jatim IPAT akan sukses dan jaya. Selamat sekali lagi, saya mohon maaf, terima kasih Bapak Ibu Presidium. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya juga yang insya Allah akan membawa keberkahan bagi kita semua. Sebelum memulai visi dan misi saya, izinkan saya mengajak rekan-rekan semua untuk menyatukan frekuensi semangat kita. Setuju? Ketika saya mengatakan IPAT Jawa Timur, silakan menjawab. Rekan-rekan silakan menjawab, saling mendukung, saling menguatkan. Mari kita coba. IPAT Jawa Timur. Lansa Tanani. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa dan bersejarah Timur yang akan membawa amanah besar untuk membawa perubahan, memberikan kontribusi positif bagi rekan-rekan PPAT di Jawa Timur. Yang ingin kita perhatikan, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, bahwa perkembangan zaman semakin pesat telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak terkecuali di bidang pertanahan dan profesi IPAT tentu turut merasakan dampaknya. Kita dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak ringan, mulai dari tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan, adaptasi di tengah masifnya digitalisasi, hadirnya berbagai regulasi hingga maraknya kasus-kasus pertanahan, mafia pertanahan. Kalau dulu semua pekerjaan lebih banyak bersifat manual dan konvensional, namun pekerjaan kita sekarang sudah mulai banyak dilakukan melalui online. Di luar sana juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah digantikan oleh AI, ChatGPT atau robot-robot lain yang diciptakan oleh perkembangan teknologi. Transformasi memang bukan lagi sebuah pilihan, namun sudah merupakan sebuah keharusan.
Ia datang membawa angin segar berupa efisiensi, akurasi, dan jangkauan yang lebih luas. Maka mari kita beradaptasi dan terus berinovasi biar tidak ketinggalan. Ada sebuah quotes yang memiliki makna yang luar biasa. Jika Anda ingin cepat, pergilah sendiri. Dan jika Anda ingin jauh, pergilah bersama-sama. Ini menunjukkan pentingnya sebuah kerjasama tim untuk mencapai tujuan besar kita bersama. Melalui momentum ini, saya menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon Ketua Pengurus Wilayah Jawa Timur 4, yaitu terwujudnya PPAT yang profesional, berintegritas, beretika, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan hukum pertanahan yang adil dan transparan. IPAT maju, IPAT berkarya menuju Indonesia Emas. Mari kita ciptakan organisasi yang kita cintai ini menjadi wadah kita semua untuk bertumbuh. Bapak Ibu sekalian, pengurus wilayah merupakan kepanjangan tangan yang mendukung program kerja dari pengurus pusat. Sehubungan dengan visi dan misi saya tadi, juga sejalan program kerja yang sudah digariskan dari Bapak Ibu Ketua dan anggota Presidium, maka kami akan menyampaikan visi misi saya sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kualitas profesional pelaksanaan jabatan PPAT. Program kerja prioritas adalah mengoptimalkan kegiatan pelatihan, seminar, diskusi secara berkala bersama para pakar, akademisi, regulator, dan praktisi. Selain itu juga pemutakhiran peraturan, e-library, dan pengembangan soft skill melalui pelatihan leadership dan konflik resolution. Saya pikir semua kita sepakat bahwa sumber daya manusia menjadi core utama untuk mengembangkan segala hal. Sepakat ya? Jawa Timur, Ikatan Pejabat Pembuat Tata Tanah dalam kurung IPPAT masa bakti 2024-2027 nomor 36/PPAT/11/2024 menimbang saya ulangi, menimbang dan seterusnya, meminat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. 1. Penetapan formatur Ketua Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Saudari Dr. Sriwayut Jatmikowati SHMH disertai dengan pelantikan sebagai Ketua Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah masa bakti 2024-2027. 2. Kepada formatur Ketua Pengurus Wilayah untuk segera menyusun kepengurusan wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah masa bakti 2024-2027 sebagaimana yang dimaksud pada anggaran dasar dan anggaran nomor 11/2024 tentang pengukuhan dan pelantikan Majelis Kehormatan Wilayah Jawa Timur Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah masa bakti 2024-2027 menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. 1. Nama-nama sebagaimana yang tertera dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Majelis Kehormatan Wilayah Jawa Timur Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah masa bakti 2024-2027 sebagai hasil konferensi Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Jawa Timur
narasumbernya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh